Hai semuanya, ada fase dalam hidup ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, berjalan lurus tanpa berniat menyakiti siapapun, tapi tetap saja ada orang yang tidak suka, membenci, meremehkan, bahkan berharap kita jatuh. Dan di titik itu, pertanyaannya bukan lagi apa salah kita, melainkan apakah kita akan berhenti hanya karena penilaian mereka. Terus melangkah meski dirimu dibenci orang lain bukanlah tentang menjadi kebal terhadap perasaan. Bukan juga tentang pura-pura kuat atau sok tidak peduli. Ini tentang memahami satu kenyataan sederhana yang sering sulit diterima. Tidak semua orang akan menyukai kita, sebaik apapun niat kita, sehalus apapun sikap kita, dan sejauh apapun usaha kita untuk menjadi versi diri yang baik. Dunia tidak bekerja dengan sistem adil versi perasaan manusia. Dunia berjalan dengan kerumitan emosi, luka, pengalaman, dan persepsi yang berbeda-beda. Ada orang yang membenci bukan karena kita salah, tapi karena keberadaan kita mengingatkan mereka pada hal yang belum selesai dalam hidupnya sendiri. Ada yang merasa terancam, ada yang iri, ada yang sekadar butuh pelampiasan, dan ada pula yang tidak nyaman melihat orang lain bertumbuh ketika dirinya memilih diam. Jika kita berhenti hanya karena kebencian orang lain, berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepada mereka yang bahkan tidak benar-benar peduli pada kebahagiaan kita. Padahal hidup bukan tentang memuaskan semua orang, melainkan tentang bertanggung jawab pada arah hidup yang kita pilih dengan sadar. Kebencian orang lain sering terasa menyakitkan, karena kita sebagai manusia memang punya kebutuhan untuk diterima. Kita ingin diakui, dipahami, dan dihargai. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kebutuhan itu berubah menjadi keharusan mutlak, seolah hidup kita baru sah jika semua orang bertepuk tangan. Pada titik itulah kebencian orang lain terasa menghancurkan, bukan karena kata-kata mereka terlalu kuat, tapi karena kita memberi mereka terlalu banyak ruang di kepala kita. Kita mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan setiap langkah, dan perlahan kehilangan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Padahal jika kita jujur, orang-orang yang membenci kita hari ini belum tentu ada besok, belum tentu peduli pada perjalanan kita ke depan, dan sangat mungkin sibuk dengan hidup mereka sendiri. Ironisnya, kita justru mengorbankan hidup kita demi opini orang yang mungkin bahkan tidak mau berkorban sedikit pun untuk kita. Terus melangkah di tengah kebencian bukan berarti kita selalu benar dan semua kritik itu salah. Ada perbedaan besar antara kebencian dan kritik. Kritik datang dengan niat memperbaiki, meski caranya kadang tidak enak. Kebencian datang dengan niat menjatuhkan, meski dibungkus dengan berbagai alasan. Kedewasaan terletak pada kemampuan membedakan keduanya. Kita bisa mendengarkan kritik tanpa harus membenci diri sendiri, dan kita bisa mengabaikan kebencian tanpa harus menjadi orang yang keras hati. Tidak semua suara layak masuk ke dalam diri kita. Tidak semua pendapat pantas mempengaruhi arah hidup kita. Ada suara yang perlu didengar, ada pula yang cukup dilewatkan. Ketika kita belajar memilah, kita tidak lagi mudah goyah. Kita tetap melangkah, bukan karena keras kepala, tetapi karena sadar apa yang sedang diperjuangkan. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka lelah menghadapi penolakan. Penolakan terasa personal, seolah itu bukti bahwa kita tidak cukup baik. Padahal seringkali penolakan tidak ada hubungannya dengan nilai diri kita. Dunia penuh dengan orang yang ditolak berkali-kali sebelum akhirnya menemukan tempatnya. Mereka bukan orang yang tidak pernah dibenci, justru seringkali mereka adalah orang yang paling banyak diragukan. Yang membedakan hanyalah satu hal, mereka tidak menjadikan kebencian sebagai alasan untuk berhenti. Mereka menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai vonis akhir. Ketika kita memahami ini, kebencian orang lain tidak lagi menjadi tembok, melainkan hanya suara latar yang semakin lama semakin pelan. Terus melangkah meski dibenci juga berarti menerima bahwa menjadi diri sendiri memiliki harga. Harga itu bisa berupa kesalahpahaman, cibiran, atau dijauhi oleh orang-orang tertentu. Namun, harga yang lebih mahal adalah kehilangan diri sendiri demi diterima oleh semua orang. Banyak orang hidup dengan topeng, berkata iya ketika ingin berkata tidak, menahan mimpi karena takut dinilai aneh, dan memilih aman agar tidak menyinggung siapapun. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalamnya penuh penyesalan. Mereka tidak dibenci, tapi juga tidak benar-benar hidup. Sementara orang yang berani melangkah sesuai nilai hidupnya, mungkin dibenci oleh sebagian orang, tapi ia tahu untuk apa ia bangun setiap hari. Ia tahu mengapa ia bertahan. Ia tahu siapa dirinya. Dan ketenangan semacam itu tidak bisa digantikan oleh validasi sosial.
Kebencian seringkali datang lebih keras ketika kita mulai berubah, saat kita mulai bertumbuh, menetapkan batasan, atau memilih jalan yang berbeda dari ekspektasi sekitar. Orang-orang yang nyaman dengan versi lama kita mungkin merasa terganggu dengan versi baru yang lebih tegas dan sadar arah. Mereka mungkin menyebut kita berubah, sombong, atau tidak seperti dulu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak lagi mudah dikendalikan. Kita tidak lagi hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, dan bagi sebagian orang, itu terasa mengancam. Namun, apakah kita harus kembali mengecil hanya agar orang lain merasa nyaman? Apakah kita harus meredam potensi hanya agar tidak menyinggung siapapun? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab dengan jujur, karena dari sanalah keberanian untuk terus melangkah tumbuh. Ada hari-hari ketika kebencian itu terasa berat, kata-kata orang terngiang, komentar negatif muncul di kepala, dan semangat kita turun tanpa kita sadari. Di hari-hari seperti itu, bukan motivasi besar yang kita butuhkan, melainkan pengingat sederhana bahwa perasaan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Merasa lelah bukan berarti kita lemah, merasa sedih bukan berarti kita salah. Itu hanya tanda bahwa kita manusia. Yang penting bukan apakah kita terluka, tetapi apakah kita berhenti. Terus melangkah bisa berarti bergerak pelan, mengambil jeda, atau sekadar tidak menyerah hari itu. Kemajuan tidak selalu terlihat heroik. Kadang kemajuan hanyalah keputusan untuk bangun lagi, meski hati masih berat. Ketika kita terus melangkah, perlahan fokus kita bergeser. Kita tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang membenci, melainkan apa yang ingin kita bangun. Energi yang tadinya habis untuk membuktikan diri, mulai dialihkan untuk memperbaiki diri. Kita berhenti menjelaskan diri kepada orang yang tidak mau mengerti, dan mulai berdialog dengan diri sendiri tentang apa yang benar-benar penting. Di titik ini, kebencian orang lain kehilangan daya cengkeramannya, bukan karena mereka berhenti membenci, tetapi karena kita berhenti menjadikan kebencian itu pusat hidup kita. Kita sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar penerimaan dari semua orang. Terus melangkah juga mengajarkan kita tentang empati. Ketika kita pernah dibenci tanpa alasan yang jelas, kita menjadi lebih berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita belajar bahwa setiap orang membawa beban masing-masing. Kita belajar untuk tidak cepat menghakimi, karena kita tahu rasanya berada di posisi yang disalahpahami. Dengan cara ini, kebencian yang kita terima tidak menjadikan kita pahit, melainkan lebih dewasa. Kita tidak membalas dengan kebencian yang sama, karena kita tahu lingkaran itu hanya akan memperpanjang luka. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa orang-orang yang membenci kita jarang benar-benar mengenal kita. Mereka mengenal potongan cerita, versi yang mereka lihat dari kejauhan, atau asumsi yang dibangun dari prasangka. Mereka tidak tahu proses panjang di balik keputusan kita, pergulatan batin yang kita lalui, dan alasan-alasan sunyi yang membuat kita bertahan. Menjadikan penilaian mereka sebagai penentu arah hidup sama saja menyerahkan kemudi kepada orang yang bahkan tidak tahu kemana kita ingin pergi. Terus melangkah berarti kita memilih untuk memegang kemudi itu sendiri, meski jalan di depan belum sepenuhnya jelas. Ada kelegaan tersendiri ketika kita berhenti berharap semua orang memahami kita. Bukan karena kita menjadi apatis, tetapi karena kita menerima keterbatasan manusia. Tidak semua orang punya kapasitas untuk mengerti, dan itu tidak apa-apa. Pemahaman yang kita butuhkan bukanlah dari semua orang, melainkan dari diri kita sendiri. Ketika kita tahu mengapa kita melangkah, kemana kita menuju, dan nilai apa yang kita pegang, suara bising di luar menjadi lebih mudah dihadapi. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pujian maupun kebencian, karena keduanya sama-sama tidak permanen. Terus melangkah meski dibenci juga berarti berdamai dengan kemungkinan kehilangan. Tidak semua orang akan tetap bersama kita dalam setiap fase hidup. Ada yang pergi ketika kita berubah, ada yang menjauh ketika kita menolak tunduk, dan ada yang hanya hadir saat kita sesuai dengan ekspektasi mereka. Kehilangan ini memang menyakitkan, tapi seringkali membuka ruang bagi hubungan yang lebih jujur dan sehat. Ketika kita tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang, kita memberi kesempatan bagi orang-orang yang benar-benar selaras dengan nilai kita untuk hadir. Kualitas hubungan menjadi lebih penting daripada kuantitas penerimaan. Pada akhirnya, yang akan kita sesali bukanlah berapa banyak orang yang membenci kita, melainkan berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan karena takut dibenci.
Kita menyesal tidak mencoba, tidak bersuara, tidak melangkah, hanya karena khawatir akan penilaian. Rasa sesal itu jauh lebih berat daripada rasa tidak nyaman karena kebencian orang lain. Kebencian bisa meredah, orang bisa lupa, situasi bisa berubah, tetapi waktu yang hilang tidak akan kembali. Terus melangkah adalah cara kita menghormati waktu dan potensi yang kita miliki. Hidup bukan panggung untuk memenangkan hati semua penonton. Hidup adalah perjalanan panjang untuk menjadi versi diri yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam perjalanan itu, akan ada yang mendukung, akan ada yang menentang. Keduanya adalah bagian dari proses. Kita tidak perlu mengeraskan hati untuk bertahan. Cukup menguatkan alasan mengapa kita melangkah. Ketika alasan itu jelas, kebencian orang lain tidak lagi terasa seperti beban yang harus dipikul sendirian, melainkan hanya angin yang menguji keseimbangan langkah kita. Terus melangkah bukan berarti kita tidak pernah ragu. Keraguan akan selalu ada, terutama ketika suara di luar lebih keras daripada suara di dalam. Namun setiap kali kita memilih untuk tetap berjalan, meski perlahan, kita sedang membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan itu tidak datang dari pujian, tetapi dari konsistensi. Dari keputusan-keputusan kecil untuk tidak berhenti hanya karena takut tidak disukai. Dari keberanian untuk tetap setia pada nilai yang kita anggap benar, meski tidak populer. Pada suatu titik, kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kebencian yang dulu terasa begitu besar, kini tampak kecil. Bukan karena luka itu tidak pernah ada, tetapi karena kita telah tumbuh lebih besar darinya. Kita akan tersenyum kecil, bukan dengan sinis, melainkan dengan rasa syukur, karena kita tidak menyerah pada versi diri yang rapuh. Kita akan sadar bahwa jika dulu kita berhenti, kita tidak akan berada di tempat ini sekarang. Dan kesadaran itu memberikan kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Terus melangkah meski dirimu dibenci orang lain adalah bentuk keberanian yang sunyi. Tidak selalu terlihat, tidak selalu dipuji, tapi sangat nyata. Keberanian untuk tetap memilih jalan sendiri di tengah tekanan sosial. Keberanian untuk tidak menjadikan kebencian sebagai identitas. Keberanian untuk hidup dengan kesadaran bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai kita, melainkan seberapa jujur kita menjalani hidup ini. Dan ketika kita memegang keberanian itu, langkah kita mungkin tidak selalu cepat, tapi akan selalu bermakna. Jadi, ketika suatu hari kalian semua merasa lelah karena merasa tidak disukai, dihakimi, atau disalahpahami, ingatlah satu hal sederhana. Kalian tidak dilahirkan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kalian dilahirkan untuk menjalani hidup yang selaras dengan nilai dan tujuan kalian sendiri. Terus melangkah, meski suara di luar berisik. Terus melangkah, meski hati kadang goyah. Karena setiap langkah yang kalian ambil dengan sadar adalah bukti bahwa kalian memilih hidup, bukan sekedar bertahan. Dan pada akhirnya, orang-orang yang membenci mungkin tetap ada, mungkin juga hilang seiring waktu. Namun yang terpenting, kalian tidak hilang dari hidup kalian sendiri. Kalian tetap hadir, tetap bergerak, dan tetap menjadi bagian aktif dari cerita hidup yang sedang kalian tulis. Itu jauh lebih berharga daripada penerimaan semu yang mengharuskan kalian kehilangan diri sendiri. Teruslah melangkah. Dunia tidak membutuhkan versi kalian yang disukai semua orang. Dunia membutuhkan versi kalian yang jujur, berani, dan hidup sepenuhnya. Ada satu hal yang jarang dibicarakan dengan jujur, bahwa kebencian orang lain seringkali terasa lebih menyakitkan bukan karena mereka benar-benar mengenal kita, tetapi karena kita diam-diam berharap mereka mengerti. Kita berharap setidaknya niat baik kita terlihat, usaha kita dihargai, atau perjalanan kita dipahami. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa yang bercampur dengan marah dan bingung. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah terus melangkah masih layak dilakukan. Padahal jika dipikir lebih dalam, berharap dipahami oleh semua orang adalah beban yang terlalu berat untuk ditaruh di pundak siapapun. Bahkan orang paling tulus pun tidak luput dari salah paham. Bahkan niat paling baik pun bisa dipelintir. Terus melangkah berarti menerima bahwa tidak semua usaha akan mendapatkan pengakuan, dan tidak semua ketulusan akan dibalas dengan kebaikan. Kebencian seringkali membuat kita ingin menjelaskan diri tanpa henti. Kita ingin meluruskan cerita,
membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar, dan menunjukkan bahwa kita tidak seburuk yang mereka kira. Namun, semakin keras kita menjelaskan, seringkali semakin besar energi yang terkuras. Ada orang yang tidak mencari kebenaran, mereka hanya mencari pembenaran atas perasaan tidak sukanya. Dalam situasi seperti ini, diam dan terus melangkah justru menjadi bentuk kejelasan paling kuat. Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita memilih untuk tidak terjebak dalam permainan yang tidak membawa kita kemanapun. Hidup tidak selalu meminta penjelasan panjang. Kadang hidup hanya meminta keberanian untuk tetap berjalan. Ada masa ketika kebencian orang lain memicu rasa ingin menyerah, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita lelah terus disalahpahami. Lelah harus selalu kuat, lelah harus selalu tampak baik-baik saja. Di saat seperti ini, penting untuk diingat bahwa terus melangkah tidak selalu berarti memaksa diri. Kadang terus melangkah berarti mengakui kelelahan, memberi diri waktu untuk berhenti sejenak, lalu melanjutkan perjalanan dengan ritme yang lebih manusiawi. Berhenti sebentar bukan kegagalan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berhenti selamanya hanya karena takut dibenci. Banyak orang mengira bahwa orang yang terus melangkah di tengah kebencian adalah orang yang keras, dingin, atau tidak punya perasaan. Padahal seringkali justru sebaliknya. Mereka tetap melangkah karena mereka peduli pada hidupnya sendiri. Mereka menghargai waktu, tenaga, dan mimpi yang sudah terlalu jauh untuk ditinggalkan. Mereka tahu bahwa jika hari ini mereka berhenti, bukan kebencian orang lain yang akan mereka ingat, melainkan penyesalan karena mengkhianati diri sendiri. Kesadaran inilah yang membuat langkah tetap bergerak meski hati pernah remuk. Terus melangkah juga mengajarkan kita untuk tidak menjadikan diri sebagai korban sepanjang waktu. Diakui atau tidak, terlalu lama berada dalam posisi korban membuat kita kehilangan daya. Kita merasa semua hal terjadi pada kita, bukan karena kita, sehingga hidup terasa seperti sesuatu yang menimpa, bukan sesuatu yang kita jalani. Ketika kita memilih terus melangkah, kita mengambil kembali peran sebagai pelaku utama dalam hidup kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengontrol kebencian orang lain, tetapi kita bisa mengontrol respon kita terhadapnya. Dan di sanalah letak kebebasan yang sering terlupakan. Ada keindahan yang aneh ketika kita akhirnya bisa tersenyum pada kebencian masa lalu, bukan karena luka itu lucu, tetapi karena kita menyadari bahwa kita berhasil melewatinya. Kita masih di sini, masih berjalan, masih hidup dengan nilai yang kita pilih sendiri. Kebencian yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini hanya menjadi bagian kecil dari cerita panjang. Dan cerita itu terus berlanjut, bukan karena semua orang setuju dengan kita, tetapi karena kita tidak menyerahkan pena hidup kita kepada tangan orang lain. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar untuk lebih selektif tentang kepada siapa kita membuka diri. Tidak semua orang perlu tahu isi hati kita, rencana kita, atau mimpi kita. Ada orang yang tidak membenci secara terang-terangan, tetapi menyimpan niat untuk menjatuhkan. Terus melangkah berarti belajar melindungi diri tanpa harus curiga berlebihan. Kita tetap terbuka tetapi tidak naif. Kita tetap baik tetapi tidak mudah dimanfaatkan. Kedewasaan semacam ini lahir dari pengalaman, bukan dari teori. Dan semakin jauh kita melangkah, semakin jelas satu hal. Hidup yang bermakna hampir selalu mengundang penolakan. Jika hidup kita benar-benar jujur, pasti ada yang terganggu. Jika pilihan kita benar-benar berani, pasti ada yang tidak suka. Ini bukan tanda bahwa kita salah, melainkan tanda bahwa kita tidak hidup setengah-setengah. Terus melangkah berarti menerima resiko itu dengan sadar, tanpa perlu mengeraskan hati, tanpa perlu membalas dendam, dan tanpa perlu menjelaskan diri kepada semua orang. Ada saat ketika kita menyadari bahwa kebencian orang lain tidak lagi sekeras dulu. Bukan karena mereka berubah, tetapi karena kita berubah. Kita tidak lagi memberi mereka panggung utama di pikiran kita. Kita sibuk membangun hidup, menata ulang prioritas, dan mengisi hari dengan hal-hal yang bermakna. Ketika hidup kita penuh dengan tujuan, kebencian kehilangan tempat untuk menetap. Ia mungkin masih ada, tapi tidak lagi mendominasi. Terus melangkah menciptakan jarak sehat antara diri kita dan suara-suara yang tidak penting. Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua kebencian harus dihadapi dengan respon langsung. Ada kebencian yang cukup dijawab dengan konsistensi, dengan terus menjadi pribadi yang bertumbuh, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari nilai yang kita pegang. Waktu seringkali menjadi saksi paling adil. Orang boleh salah menilai hari ini, tetapi langkah yang konsisten akan berbicara sendiri. Bukan untuk membungkam siapapun, tetapi untuk menegaskan bahwa hidup kita tidak berhenti hanya karena penilaian sesaat. Dalam proses ini, kita mungkin menemukan versi diri yang lebih tenang, versi yang tidak lagi reaktif terhadap setiap komentar, versi yang tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada semua orang. Ketika kita sampai di titik ini,
Kebencian tidak lagi terasa personal. Kita melihatnya sebagai bagian dari dinamika hidup, bukan serangan terhadap harga diri. Dan dari sudut pandang ini, langkah kita menjadi lebih ringan, meski jalan tetap panjang. Terus melangkah juga membuka mata kita bahwa banyak orang diam-diam mengalami hal yang sama. Banyak yang dibenci, diremehkan, atau disalahpahami, tetapi memilih untuk tetap berjalan. Ketika kita bertahan, tanpa sadar kita menjadi bukti bahwa hidup tidak harus berhenti hanya karena penolakan. Kita menjadi pengingat bahwa keberanian tidak selalu berisik. Kadang, keberanian hanya berupa keputusan sunyi untuk tidak menyerah hari ini. Ada kebahagiaan sederhana ketika kita menyadari bahwa kita tidak lagi hidup untuk membalas kebencian. Kita tidak ingin membuktikan siapa yang benar atau salah. Kita hanya ingin hidup dengan jujur dan damai. Keinginan sederhana ini justru menjadi fondasi yang kuat. Karena ketika kita berhenti bertarung dengan bayangan orang lain, energi kita kembali utuh untuk membangun kehidupan yang nyata. Di titik ini, kita juga belajar memaafkan, bukan demi orang yang membenci, tetapi demi diri kita sendiri. Menyimpan dendam hanya akan membuat kita terikat pada masa lalu. Terus melangkah berarti melepaskan beban itu, bukan melupakan, tetapi tidak lagi membawanya ke setiap langkah. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang menyakiti kita lagi, tetapi memberi diri kita kebebasan untuk bergerak tanpa beban emosional yang tidak perlu. Dan semakin jauh kita berjalan, semakin kita paham bahwa hidup bukan tentang membuktikan bahwa kita layak dicintai oleh semua orang. Hidup adalah tentang menjadi layak bagi diri sendiri. Ketika kita bisa berdiri di depan cermin tanpa rasa malu, ketika kita tahu bahwa kita telah berusaha hidup dengan jujur, maka kebencian orang lain kehilangan maknanya. Kita tidak lagi bertanya mengapa mereka membenci, tetapi bertanya apakah kita sudah hidup sesuai nilai yang kita pilih. Pada akhirnya, terus melangkah meski dirimu dibenci orang lain adalah tentang kesetiaan pada diri sendiri. Kesetiaan yang tidak selalu terlihat, tidak selalu dirayakan, tetapi terasa dalam diam. Kesetiaan untuk tidak mengorbankan nilai hanya demi penerimaan. Kesetiaan untuk tetap berjalan meski tidak semua orang bertepuk tangan. Hidup memang tidak pernah menjanjikan kenyamanan mutlak, tetapi selalu memberi pilihan, berhenti atau melangkah. Kalian semua tidak perlu menjadi sempurna untuk pantas melanjutkan hidup. Kalian hanya perlu cukup jujur untuk mengakui bahwa jalan ini penting bagi kalian. Kebencian orang lain tidak membatalkan mimpi, tidak menghapus usaha, dan tidak menentukan nilai diri. Yang menentukan adalah keputusan kalian hari ini, apakah akan berhenti di tempat yang sama, atau melangkah meski lutut gemetar. Suatu hari nanti ketika kalian melihat ke belakang, mungkin kebencian itu masih diingat. Mungkin juga sudah kabur. Namun yang paling terasa adalah rasa bangga yang tenang karena kalian tidak menyerah. Karena kalian memilih untuk tetap hidup, tetap bergerak, dan tetap menjadi diri sendiri di dunia yang tidak selalu ramah. Dan rasa bangga itu tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Terus melangkah bukan tentang menjadi keras, tetapi menjadi sadar. Sadar bahwa hidup terlalu berharga untuk dikendalikan oleh opini orang lain. Sadar bahwa perjalanan ini milik kalian, dengan segala luka dan pelajarannya. Sadar bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bentuk keberanian yang layak dihargai. Jadi, jika hari ini terasa berat karena merasa dibenci, ingatlah bahwa langkah kalian masih berarti. Tidak semua orang harus setuju dengan kalian. Tidak semua orang harus menyukai kalian. Yang terpenting, kalian tidak meninggalkan diri kalian sendiri di tengah jalan. Teruslah melangkah, pelan atau cepat, asal tetap bergerak. Karena hidup yang dijalani dengan keberanian, meski di tengah kebencian, selalu lebih bermakna daripada hidup yang berhenti hanya demi diterima. Ada satu fase yang sering muncul tanpa aba-aba, yaitu ketika kebencian orang lain mulai membuat kita mempertanyakan nilai diri sendiri. Bukan karena kita tiba-tiba tidak yakin, tetapi karena suara di luar terdengar lebih ramai dari suara di dalam. Komentar, sikap sinis, atau penolakan yang terus berulang perlahan menciptakan kebisingan di kepala. Kita mulai bertanya-tanya, apakah langkah yang diambil memang tepat? Apakah pilihan yang dibuat terlalu berani? Atau apakah seharusnya kita menyesuaikan diri saja agar keadaan lebih tenang? Disinilah terus melangkah menjadi keputusan yang tidak mudah.
karena ia menuntut kejujuran pada diri sendiri, bukan pada penilaian orang lain. Kebencian seringkali bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak selalu datang dalam bentuk serangan langsung, tetapi melalui sindiran kecil, pengabaian, atau sikap dingin yang konsisten. Hal-hal seperti ini membuat kita merasa tidak diinginkan, seolah keberadaan kita mengganggu. Jika tidak hati-hati, perasaan ini bisa membuat kita mengecilkan diri, mengurangi mimpi, atau berhenti berharap. Padahal, berhenti berharap adalah salah satu bentuk kekalahan paling sunyi. Terus melangkah berarti menolak tunduk pada rasa tidak layak yang ditanamkan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal isi hati kita. Ada perbedaan besar antara menyesuaikan diri dan mengkhianati diri. Menyesuaikan diri adalah kemampuan sosial, sedangkan mengkhianati diri adalah luka batin yang efeknya panjang. Ketika kita terlalu sering menyesuaikan diri demi menghindari kebencian, perlahan kita kehilangan kejelasan tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita menjadi versi yang aman, tetapi kosong. Terus melangkah mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, apakah ketenangan yang kita cari sebanding dengan kehilangan jati diri yang kita alami? Jawaban dari pertanyaan ini seringkali tidak nyaman, tetapi sangat membewaskan. Kebencian orang lain juga seringkali membuat kita merasa harus selalu membuktikan sesuatu. Kita ingin menunjukkan bahwa kita pantas, bahwa kita tidak seperti yang mereka kira. Namun hidup yang dihabiskan untuk membuktikan diri pada orang yang tidak peduli hanya akan melelahkan. Terus melangkah bukan tentang pembuktian, melainkan tentang penebuhan. Kita tidak berjalan untuk meyakinkan mereka. Kita berjalan karena kita yakin pada alasan kita sendiri. Dan keyakinan semacam ini tidak perlu teriak. Ia cukup ditunjukkan lewat konsistensi. Ada hari-hari ketika kebencian itu terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena kita sedang lelah, mungkin karena ekspektasi kita runtuh, atau mungkin karena luka lama tersentuh kembali. Di hari-hari seperti itu, terus melangkah bisa berarti satu langkah kecil, bahkan hanya bertahan tanpa mundur. Tidak semua hari harus produktif, tidak semua hari harus kuat. Yang penting, kita tidak menyerahkan arah hidup hanya karena hari itu terasa gelap. Dan pelan-pelan, kita akan menyadari bahwa kebencian tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia datang untuk menguji seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Apakah kita mudah goyah oleh opini atau cukup kuat untuk berdiri di atas nilai yang kita pilih? Terus melangkah menjadikan setiap kebencian sebagai cermin, bukan untuk membenci diri, tetapi untuk melihat seberapa kokoh pijakan kita. Ada momen ketika kita mulai berhenti menjelaskan diri, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kita lelah disalahpahami oleh orang yang tidak ingin memahami. Di titik ini, terus melangkah terasa seperti bentuk pembebasan. Kita tidak lagi merasa bertanggung jawab atas interpretasi orang lain. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan, karena sebagian orang tidak mencari kejelasan. Mereka hanya ingin mempertahankan penilaian mereka sendiri. Ketika kita berhenti menjelaskan diri, ruang di dalam kepala terasa lebih lapang. Energi yang dulu habis untuk memikirkan reaksi orang lain, kini bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Kita mulai kembali mendengar suara hati yang sempat tertutup bising. Kita mulai ingat alasan awal mengapa kita memilih jalan ini. Dan dari sanalah langkah terasa lebih mantap, meski tidak selalu mudah. Terus melangkah juga mengajarkan kita tentang batasan emosional. Kita belajar bahwa tidak semua sikap orang harus ditanggapi, dan tidak semua perasaan harus dibagikan. Ada hal-hal yang cukup kita simpan, bukan karena lemah, tetapi karena bijak. Batasan ini bukan tembok, melainkan pagar yang melindungi kewarasan. Dengan batasan yang sehat, kebencian orang lain tidak lagi masuk terlalu dalam, ia hanya berhenti di permukaan. Ada ironi dalam hidup. Seringkali orang yang paling keras membenci justru tidak benar-benar peduli pada akibat dari kebencian mereka. Mereka melontarkan kata, lalu melanjutkan hidup, sementara kita yang menerima, menanggung emosionalnya berhari-hari. Terus melangkah berarti berhenti menanggung beban yang bukan milik kita. Kita tidak wajib memikul emosi yang orang lain ciptakan dari ketidakpuasan mereka sendiri. Seiring waktu, kita akan menemukan bahwa hidup yang terus berjalan menciptakan jarak alami dari orang-orang yang tidak sejalan. Tanpa konflik besar, tanpa drama panjang, hanya jarak yang terbentuk karena arah hidup yang berbeda. Dan jarak ini seringkali membawa kelegaan. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan apapun,
karena fokus kita sudah bergeser pada hal-hal yang memberi makna. Terus melangkah juga membuka ruang untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak menilai kita dari gosip atau asumsi. Orang-orang yang melihat usaha, bukan hanya hasil. Orang-orang yang tidak selalu setuju, tetapi tetap menghargai. Kehadiran mereka mungkin tidak banyak, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa kebencian tidak selalu absolut. Ia hanya salah satu kemungkinan, bukan kebenaran tunggal. Hidup menjadi lebih luas, tidak lagi dipersempit oleh opini segelintir orang. Langkah kita menjadi lebih bebas, karena kita tahu bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada siapa yang menyukai atau membenci. Ada masa ketika kita menyadari bahwa kebencian orang lain sebenarnya tidak pernah meminta izin untuk hadir. Ia datang begitu saja, seringkali tanpa alasan yang jelas. Mencari logika di balik kebencian yang tidak rasional hanya akan membuat kita semakin frustasi. Terus melangkai berarti berhenti mencari penjelasan atas hal-hal yang memang tidak masuk akal. Tidak semua hal harus dimengerti agar bisa diterima. Dalam perjalanan ini kita belajar bahwa hidup yang jujur hampir selalu mengandung resiko disalahpahami. Ketika kita berani berkata tidak, akan ada yang tersinggung. Ketika kita memilih diam, akan ada yang menuduh. Ketika kita melangkah maju, akan ada yang merasa tertinggal dan kemudian membenci. Semua itu bukan kesalahan kita. Itu adalah konsekuensi dari hidup yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh siapapun. Terus melangkah juga berarti menerima bahwa citra kita di mata orang lain bukanlah tanggung jawab utama kita. Kita bisa bersikap baik, jujur, dan konsisten, tetapi bagaimana orang menilai tetap berada di luar kendali. Menyerahkan hidup pada hal yang tidak bisa dikendalikan hanya akan menciptakan kecemasan yang tidak perlu. Ketika kita melepaskan itu, langkah terasa lebih ringan. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa tidak disukai bukanlah akhir dunia. Dunia tidak runtuh hanya karena ada yang membenci. Matahari tetap terbit, waktu tetap berjalan, dan hidup tetap memberi kesempatan baru setiap hari. Kesadaran sederhana ini membantu kita untuk tidak membesar-besarkan kebencian hingga menelan seluruh perspektif hidup. Perlahan, kita juga belajar untuk tidak mengidentifikasi diri dengan kebencian yang kita terima. Kita bukan label yang mereka sematkan. Kita bukan cerita yang mereka bangun. Kita adalah individu dengan kompleksitas, proses, dan perjalanan yang tidak bisa diringkas dalam satu penilaian. Terus melangkah adalah cara kita menolak penyederhanaan yang tidak adil itu. Ketika kita terus bergerak, kita menciptakan bukti hidup bahwa kebencian tidak memiliki kuasa mutlak. Kita mungkin tidak bisa menghapusnya, tetapi kita bisa melampauinya. Setiap langkah adalah pernyataan sunyi bahwa hidup kita lebih besar dari opini yang sempit. Dan di titik tertentu, kita akan menyadari bahwa kebencian yang dulu terasa personal mungkin hanya tampak seperti latar belakang, bukan karena ia tidak pernah menyakitkan, tetapi karena kalian telah melangkah terlalu jauh untuk kembali terjebak di sana. Dan di momen itu, kalian akan tahu bahwa keputusan untuk tidak berhenti adalah salah satu keputusan paling penting dalam hidup. Teruslah melangkah meski tidak semua orang mengerti. Teruslah melangkah meski ada yang membenci tanpa alasan. Karena hidup yang dijalani dengan keberanian, meski sunyi, selalu lebih bermakna daripada hidup yang berhenti hanya demi diterima. Dan selama kalian tidak meninggalkan diri kalian sendiri, langkah apapun yang diambil akan selalu punya arti.